Pak Dim ada menyinggung tentang otoritas keilmuan. Ya, iya. Bagaimana cara kita membedakan otoritas keilmuan dengan feodalisme menurut perkembangan, sesuai perkembangannya? Ya, ya Banyak tentu. mengaitkan gitu. Oke. Simpelnya begini Mas, sederhananya. Namanya aja udah otoritas keilmuan ya. Otoritas itu kan kekuasaan, kewenangan ya, kewenangan. Atau semacam bisa mirip-mirip dengan power ya, kemampuan atau kekuasaan itu, otoritas itu. Ya namanya otoritas keilmuan itu berarti kan posisi kiai terhormat, kekuasaan kiai, kewenangan kiai itu kan dibangun atas dasar kualitas keilmuannya, gitu kan ya. Sementara di dalam tadi satunya lagi feodalisme, tadi kata feod kan ya, dia itu ditentukan oleh karena kekuasaan, karena politik, termasuk diantaranya adalah penguasaan aset. Nah itu kan beda sekali. Yang satu karena kualitas kompetensi keilmuannya, yang satu karena karena dia punya kekuasaan politik, yang satunya lagi punya penguasaan aset yang banyak. Nah, karena punya aset yang banyak inilah, maka orang itu menjadi bergantung, berharap mendapatkan sebagian dari aset ini. Kan gitu kan ya, para bahasa-bahasa kasar itu kan para bawahan, bahasa kasar kayak jongos atau apa itu ya. Jongos itu kan loyal karena berharap dapat gaji, dapat ceperan, kan gitu kan ya. Kalau santri kan enggak. Ya santri itu kan ya pingin belajar, dapat ilmu yang dimiliki oleh kiainya, kemudian kalaupun ada sesuatu yang diharapkan di luar ilmu itu kan berkah ya, berkah. Bahwa ada santri agak nakal, agak liar pikirannya, pengen jadi menantunya kiai itu kan ya urusan lain ya. Tapi ini kan tidak sesuatu yang bisa dibuat di generalize, tidak bisa begitu. Nah beda. Jadi otoritas yang dibangun oleh keilmuan itu yang dibangun oleh penguasaan kiai. Makanya pesantren itu dikenal dengan ciri khas keilmuan yang dikuasai kiai. Contoh, di pesantren Masnakul Huda itu kan identik dengan pesantren yang fikih usul fikih, yang fikih sosial. Apa ini? Branding dari otoritas keilmuan Kiai Sahal. Lalu kemudian di pesantren lain ada yang misalkan di pesantren sebelahnya, misalnya di pesantrennya Abah Zaki misalnya itu dibangun dengan otoritas keilmuan di bidang Al-Quran. Kiai lain misalkan di wilayah dari Menara itu misalkan Mbah Turehan misalkan lainnya itu dibangun atas otoritas keilmuan falak. Maka pesantrennya dikenal dengan pesantren yang falak. Lalu ada lagi kemarin saya misalkan datang ke Darussalam di Banyuwangi itu, Darussalam itu beliau dikenal sebagai orang yang sangat rutin mengkaji Ihya tiap hari. Maka dikenal sebagai pesantren Ihya Ulumuddin. Jadi punya sekali di situ. Nah, inilah yang menjadi pembeda dari feodalisme, dari kekuasaan politik itu berbeda. Pesantren itu otoritas keilmuan kiai itu satu sisi memberikan posisi terhormatnya kiai, sisi lain menjadi ciri khas pesantrennya. Nah ini beda sekali. Jadi dan karakternya berbeda. Kalau orang otoritas politik, otoritas feodalisme itu kan karena berharap dapat tadi itu ya, dapat ceperan, dapat keuntungan material, sifatnya rata-rata materialistis ya, material sifat material. Sementara dalam otoritas keilmuan kiai keuntungan atau benefit material itu tidak ada, yang diharapkan itu tidak ada, beda sekali. Berarti dua itu konteks berbeda Pak, antara sangat berbeda. Makanya kalau ada orang bilang feodalisme pesantren, perlu dicek, tanya satu persatu, Mas, Mbak, Mas santri, sampai muda itu pengen jadi kaya, pengen jadi apa, pengen dapat apa dari kiai? Jawabannya kan rata-rata, saya pengen dapat berkahnya kiai, saya pengen mendapat ilmu dari kiai, saya pengen alim seperti kiai, gitu kan? Tidak ada yang saya pengen dapat dikasih gaji sama kiai, saya pengen misalkan saya pengen mendapatkan nanti warisan dari kiai, kan begitu kan? Beda sekali. Berarti dari awal kata-kata feodalisme pesantren itu harus ditelusuri lebih dalam. Ini begini ya, kita juga harus objektif. Apakah dengan demikian feodalisme pesantren itu tidak ada sama sekali?
Tentu feodalisme tadi ini, jawabannya kan begini. Feodalisme itu muncul ketika ada praktek otoritas kekuasaan yang pengen dilanggengkan. Ini bisa muncul dalam komunitas, dalam sistem sosial yang manapun, termasuk di pesantren. Kalau misalnya di pesantren itu ada orientasi yang berubah, ada oknum kiai yang merasa bahwa dia adalah penguasa tertinggi, kemudian para santri ini adalah para penerusnya, pendukung otoritasnya, dia bergantung ada prinsip azas resiprositas, bahwa dia melindungi santri, maka santri wajib mendukungnya. Dia mempraktikkan cara-cara supaya dikultuskan, lalu dia membangun kekuasaannya misalkan dengan pengurus, kemudian dengan pembantu-bantunya supaya ikut mendukung kekuasaannya, ya ini muncul praktek feodalisme. Nah, jadi apakah di pesantren ada feodalisme? Pesantren dalam ini tidak ada bedanya dengan institusi sosial yang lainnya. Praktek feodalisme sangat mungkin muncul jika ciri-ciri yang saya sebut tadi itu mulai ada. Nah, makanya kita juga harus objektif dalam hal ini. Kalau ada yang mengatakan feodalisme pesantren, sebutkan yang mana, pesantren yang mana. Lalu apakah ada enggak ciri-ciri tadi itu? Kalau ada, maka ya kita tidak bisa menolak, oh ternyata praktek feodalisme terjadi. Ya oke, gitu. Tapi kalau ternyata enggak ada, ya jangan kemudian digeneralize semua pesantren seperti itu, tuh jangan. Nah, terus lagi begini, ada semacam perbedaan standar norma. Ini yang justru paling sering dipublikasikan sebagai praktek-praktek feodalisme. Contoh, ngapunten. Kiai duduk di atas, lalu santri ketika lewat, dalam bahasa Jawa itu jengkeng ya. Jengkeng, ada jalan yang bersimpuh itu ya. Apakah ini sebuah simbol ketertundukan mutlak? Apakah ini simbol feodalisme? Belum tentu. Ini perbedaan standar moral yang dimana di situ moral itu sebagai moral praksis. Kan moral atau etika itu kan ada etika teoritis, ada etika praksis. Wah, ini bicara filsafat ini, susah ini. Kalau etika yang atau moral yang sifatnya teoritis itu kan bicara bagaimana definisi baik, definisi benar, definisi buruk. Itu apa tuh definisinya? Kenapa dikatakan baik, kenapa dikatakan buruk? Sumbernya apa toh? Landasan cara memverifikasi kebenaran itu dikatakan baik atau buruk bagaimana toh? Nah, ini filsafat ini, etika teoritis atau norma teoritis. Tapi kalau etika yang praksis itu kan yang dipraktikkan orang untuk menjadi baik, untuk dikatakan baik, standar moralnya. Di sebagian masyarakat, etikanya ketika orang jalan di depan orang yang terhormat, yang lebih tinggi posisinya, dengan pejabat, dengan kiai dan pimpinan, ya harus sopan. Nah, kata-kata sopan ini itu lalu diaktualisasikan dengan perilaku yang berbeda-beda. Ada yang cukup jalan membungkuk, ada yang harus jongkok tadi itu, ada yang ngesot. Ini standar yang berlaku lokal di situ. Itu masalah norma. Lalu ada lagi ketika cium tangan. Apakah cium tangan itu sebuah ketertundukan yang mutlak? Enggak juga. Di sebagian tempat, kalau di lingkungan kita itu ya, kiai misalkan itu kan kalau jabat tangan itu kan kalau dengan lain jenis itu kan tabu ya. Tapi di tempat lain karena tradisi berbeda, ya enggak apa-apa dengan misalkan kiai dengan santri putri dan masyarakat umum ibu-ibu enggak apa-apa karena memang etika masyarakat begitu. Karena kalau tidak salaman dianggap sombong, tidak menghargai. Kayak gitu loh. Nah, kita sekali lagi harus paham bagaimana konteks sosialnya. Norma-norma praktis seperti ini itu jangan buru-buru kita jadikan sebagai alat untuk menghakimi. Itu praktek feodalisme. Jangan-jangan yang bilang itu lebih parah hubungan dia dengan pimpinannya.
Karena di pesantren meskipun jalan jongkok, dia berani bertanya kepada kiai, berani protes. Yai, saya baca di kitab ini begini, pripun yai. Tapi dia orang yang menuduh misalkan dia sok modern, dia sok intelektual, sok rasional. Tapi ketika ada atasannya tidak berani menegur. Lebih feodal dia, lebih feodal. Makanya ini orang-orang yang kadang-kadang itu gimana ya? Selain simplifikasi, mereka juga tidak berusaha untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam, pemahaman secara komprehensif itu begitu. Berarti kalau mau bicara tentang pesantren harus pernah mondok dulu, Pak? Saya bilang iya. Saya dulu pernah ketemu dengan teman dari luar negeri itu yang dia ketika penelitian, ya mondok di Malang, dia mondok berapa bulan, 6 bulan misalkan, ya mondok begitu. Kemarin misalkan Pak Ronald juga begitu, mondok orang Amerika kan ya, jadi dia pakar pesantren di Indonesia juga, dia akhirnya ya datang mondok, tentu tidak mondoknya seperti sampean, enggak, tapi artinya tinggal dalam jangka waktu tertentu di situ untuk tujuan pendalaman, pengamatan yang mendalam, mendapatkan data yang betul-betul objektif, komprehensif. Harus begitu. Tapi kalau orang hanya tahu pesantren dari media sosial, lalu kemudian dia tidak tahu persis dalamnya kayak apa, kok dia mudah menghakimi pesantren, itu jelas sesat dan menyesatkan. Jelas itu. Jangan kayak itu kalau biasanya rame di medsos, nggak usah tanggapi. Ngapain nanggapi orang tidak paham? Nanggapi orang tidak paham itu capek dan tidak akan memberikan kontribusi apapun, malah stres malah gitu. Jadi orang seperti itu abaikan, maklum orang bodoh, orang tidak paham gitu aja. Asal kita juga secara objektif menelaah bagaimana pendapat mereka. Kalau tidak ada buktinya ya sudah abaikan aja lah gitu. Tapi begitu ada kritik, sifatnya kritik, komentar sifatnya kritik dan itu terjadi kita temukan, ya itu kan koreksi juga. Karena tadi itu pesantren itu tidak beda halnya dengan institusi yang lainnya, sangat mungkin terjadi penyimpangan norma, sangat mungkin terjadi tendensi-tendensi yang orientasi yang berubah. Maka feodalisme dalam konteks pembiayaan kita hari ini sangat mungkin juga terjadi di sebagian pesantren. Begitu. Berarti yang pertama kalau mau menjustifikasi pesantren atau komunitas sosial itu feodalisme harus memenuhi ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi. Ya, seperti itu persis begitu. Terus selanjutnya kayak praktek-praktek seperti cium tangan itu belum tentu feodalisme karena Belum bisa tentu. jadi perbedaan norma gitu. Betul. Standar Moral yang berbeda. Baik, selanjutnya Pak, bagaimana pesantren itu bisa menjaga karisma? Bagaimana pesantren bisa menjaga karisma dan menghindari dari tuduhan feodalisme ini Pak untuk ke depan? Ya, kalau bagaimana supaya tidak jatuh pada jebakan feodalisme, menjaga martabat pesantren. Ya tentu tadi itu kembali kepada bagaimana sih pesantren ini sejak semula didirikan oleh para pendahulu kita ya. Orientasi ilmiah, orientasi moral, orientasi spiritual, lalu hubungannya egaliter antara santri dengan kiai, lalu aktivitas di dalamnya itu untuk pendalaman keilmuan, lalu untuk bagaimana ibadah itu juga menjadi salah satu aktivitas utamanya. Kalau ini kita pegangi, maka pesantren dan tidak melenceng orientasinya untuk mendapat keuntungan material, untuk melanggar kekuasaan, untuk menganggap santri sebagai bawahan, untuk menganggap dirinya sebagai kiai sebagai penguasa yang harus dikultuskan. Ini harus kita luruskan niatnya. Bagaimana caranya? Lihat kepada model-model pesantren yang dulu, yang baik-baik. Pesantrennya Mbah Hasyim Asy'ari dulu ketika beliau mendirikan pesantren atau meneruskan pesantren dari abahnya, pesantrennya Syekhuna Khalil, itu harus kita lihat. Dan apakah bisa? Bisa. Sekarang masih banyak dan lebih banyak pesantren yang baik, yang benar ketimbang pesantren yang mulai melenceng. Masih lebih banyak yang baik daripada yang melenceng. Tempo hari saya tadi ke Banyuwangi ya, dapat cerita misalnya begini.
Kiai itu sampai sekarang, sampai putra-putranya, Kiai Muhtar Syafaat itu punya putra-putranya itu misalnya sampai sekarang itu tiap hari ngajinya Ihya terus, pagi sore terus begitu itu. Akhirnya alumni-alumninya keluar, itu ya bikin pengajian Ihya, lalu nanti sekali didatangi oleh Kiai Putu terus seperti itu. Nah, ini kan contoh-contoh bahwa apa namanya pesantren itu sebenarnya sekarang itu dalam kondisi yang baik. Baik, masih banyak pesantren yang baik, jadi jangan terlalu khawatir tanpa mengurangi kewaspadaan kita jika ada sebagian pesantren yang mulai menyimpang. Karena apa? Isu yang terjadi satu pesantren sekarang ini, kekuatan media sosial, kekuatan apa namanya media penyiaran seperti televisi itu kadang-kadang lebih cepat mempengaruhi opini publik, lalu itu merusak apa namanya nama baik pesantren itu cepat sekali. Sekarang. Nah, ya itu makanya ya kita harus mulailah dengan cara proporsional, mulai mengenalkan ke publik pesantren yang benar itu kayak apa, best practice-nya kayak apa. Tidak apa-apa jenengan misalkan apa namanya mempopulerkan atau mempublikasikan kegiatan lalaran, kegiatan musyawarah, kegiatan jamaah, tidak apa-apa untuk mengedukasi masyarakat. Masyarakat jangan sampai nama baik pesantren, keunggulan nilai pesantren itu rusak oleh mispersepsi atau oleh sebagian praktek yang tidak sesuai dengan pesantren sesungguhnya. Gitu. Berarti di samping banyak media yang menyudutkan pesantren dengan feodalisme, kita juga harus mempublikasikan gitu ya Pak, Wajib. mengenalkan pesantren yang baik. Wajib. Apa namanya? Diam itu tidak cukup. Diam tidak cukup. Hari gini diam, habis sampean. Artinya diam dalam artian kita itu tidak cukup diam. Kita harus proaktif. Media itu harus kita kuasai. Apakah harus beli televisi? Apa namanya stasiun televisi? Ya kalau perlu beli aja. Kalau perlu. Kalau enggak ya bikin televisi sendiri. Tapi paling tidak dengan media sosial itu kita bicara sekali itu kan kecepatan informasi dan data yang melimpah. Ya saya kira saya tidak perlu bicara algoritma, itu sudah saya dengan teman-teman sudah paham semuanya. Tetapi bagaimana orang itu akan menilai sekarang itu era post-truth, kebenaran itu kan tidak diambil dari sumber yang primer, tapi dari apa yang dikonstruk oleh media. Maka media harus dikuasai sekarang. Caranya apa? Perbanyak konten-konten, perbanyak informasi yang benar tentang pesantren. Gitu. Kalau tidak kita lakukan, ya pesantren akan digilas oleh praktek apa namanya yang keliru itu. Jangan sampai kita dalam istilah politik ada namanya silent majority. Nah, itu kan kan begitu ya. Jumlahnya banyak tapi silent, tapi kita diem. Ya kalah dengan yang sedikit tapi berisik. Lawan kita itu kan yang sedikit tapi berisiknya luar biasa ini loh. Di medsos, di X atau Twitter, di FB, di TikTok. Ini kan orang-orang yang menguasai, kadang-kadang kan orang yang karena open, karena mereka mau berisik itu, kita yang banyak, mayoritas itu, yang silent itu, akhirnya kalah. Gitu. Dan terakhir Pak, bagaimana pesan Bapak untuk pesantren masa depan agar membangun lingkungan sosial yang kolektif, partisipatif, dan tetap berakar pada tradisi pesantren? Oh ini berat, ini berat. Beratnya begini, tidak ada cara yang tunggal. Setiap pesantren sudah punya pengalaman yang cukup memadai, cukup mendalam, dan itu dilaksanakan berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Jadi kalau bagaimana untuk caranya itu ya sebenarnya pesantren lebih paham ya. Tetapi secara umum begini, secara umum kita memang harus harus selalu tidak keberatan untuk mengambil teladan dengan pesantren-pesantren yang dulu ya, yang dulu dengan caranya membaca atau bertanya, mengingat-ingat tentang bagaimana pesantren itu dulu dikelola, dijalankan oleh para kiai, para ulama dulu misalkan. Terus ya tadi itu meneruskan cara pengelolaannya, cara manajemennya,
kiainya juga harus meningkatkan kualitas dan kompetensi. Karena biasanya begini, biasanya ngapunten, ini saya tidak menuduh siapapun. Biasanya orang itu kan yang membangun kekuasaannya secara membabi buta, membangun otoritasnya dengan memasakkan diri, ingin dihormati, dikultuskan, biasanya orang yang kompetensinya kurang. Orang alim beneran, kadung disebut kiai, ngapunten. Saya bukan kiai. Saya bukan kiai. Jadi, tapi biasanya orang yang tidak alim, akhlaknya juga biasa-biasa, tapi sudah kadung melekat dirinya itu sebagai kiai, maka dia akan membangun otoritasnya dengan babi buta. Dan cara apa? Tadi itu, dalam cara ekstrim, dia ingin dikultuskan, dia tidak mau dikritik, anti kritik, itu bagian-bagian yang harus kita hindari. Itulah benih-benih feodalisme yang dijauhi itu. Maka ya paling pentingnya harus kompetensi ditingkatkan. Ngapunten kiai-kiai muda, jenengan calon-calon kiai itu wajib meningkatkan kompetensi ilmunya, kompetensi manajerialnya, kompetensi moralnya, sampai kompetensi spiritualnya. Misalkan dari ting dawa, tahajud yang sholat malam ya rajin, kemudian ya poso ya sing sregep. Itu kan bagian dari cara kita meningkatkan kompetensi kita. Paling utama kompetensi atau otoritas keilmuannya harus dibangun. Itu harus. Kalau itu menjadi kolektif mind, menjadi ingatan bersama, menjadi kesadaran bersama, insya Allah pesantren akan ya jauh dari godaan-godaan feodalisme, insya Allah. Berarti pesan Bapak secara umum yang pertama itu melihat ke pesantren-pesantren yang dulu mengambil teladan ya Pak. Betul, harus. Yang kedua itu meningkatkan kompetensi. Betul. Ya, semua pertanyaan dari teman-teman sudah diribas habis oleh Bapak Dimyati. Mungkin ada closing statement Pak sebelum episode keempat kita tutup. Oke. Saya secara pribadi sangat bersyukur sekaligus menyesal. Bersyukurnya karena saya dulu sempat di pesantren, sempat belajar kepada beberapa kiai, sehingga saya mendapat sedikit bekal keilmuan, minimal tahulah cara beribadah, tahu sedikit masalah hukum. Itu beruntung sekali. Yang juga bersyukur ketika di pesantren itu akhirnya kan kita kan punya banyak teman atau punya relasi yang juga sama santri. Nah, santri ini kan sosok yang ideal, sosok yang baik di tengah-tengah masyarakat yang saat ini sedang digempur oleh berbagai macam pengaruh dari luar sana. Menyesalnya yang mondoknya kurang suwe atau mondoknya kurang serius, itu menyesal. Tetapi sekali lagi bersyukurlah, berbahagialah bagi teman-teman yang mempunyai kesempatan hidup di pesantren, belajar di pesantren, dan menyandang status sebagai seorang santri. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Maka jangan pernah minder sebagai santri, karena jenengan hari ini makhluk-makhluk langka, makhluk sebagai penjaga moral, ya, sebagai penjaga keilmuan, yang itu wajib dilestarikan, ya. Yang wajib dilestarikan, dilindungi, dan dikembangbiakkan, gitu ya. Begitu saya kira Mas. Dan insya Allah teman-teman semuanya nanti ketika para santri, terusnya di Mahat Ali, ketika nanti pulang, itu insya Allah ketika mendirikan pesantren, insya Allah bebas dari feodalisme karena kompetensinya tinggi. Begitu, terima kasih. Nah, demikian podcast Mahali episode keempat dengan tema feodalisme pesantren. Dan kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ahmad Dimyati yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menemani kita membahas tuntas tentang feodalisme dan pesantren. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya. Mungkin cukup sekian podcast Mahali episode keempat pada edisi kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.